Dan itulah tantangan seorang pemimpin, seperti Dilla. Apalagi baru pertama kali menjadi seorang pemimpin, jadi ya bismillah, semoga kedepannya sukses membanggakan kedua orang tua. Baik, kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Note Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan sensasi yang berbeda, dengan suasana baru, di mana narasumber kita yang sebelum-sebelumnya dari kalangan mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan siswa. Nah, kebetulan di hadapan saya ini sudah hadir salah satu tokoh pemuda. Dia adalah ketua OSIS di SMA Negeri 7 Sinjai. Nah, kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih kehidupan pemuda, bagaimana menjadi ketua OSIS, dan bagaimana sih siswa selama ini, apalagi selama pandemi corona belakangan ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya persilahkan kepada beliau dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya ketua OSIS SMA Negeri 7 Sinjai. Saya tinggal di Lapak Data, Kelurahan Samenre, Kecamatan Sinjai Tengah, tepatnya di lapangan Lapak Data. Di Lapak Data itu Samenre ya? Iya, Kak. Sinjai Tengah. Iya. Sekarang Anda menjabat sebagai ketua OSIS. Anda kelas berapa? Kelas 11. 11. Jurusan? Jurusan MIPA. IPA. Iya. Anda IPA yang keren ya. Iya. IPA, pilih jurusan IPA dari memang pilihan sendiri atau guru yang meminta Anda masuk jurusan IPA? Dulu itu saya masuk di IPA karena dulu kita dites. Ya. Ya, ada dulu soal-soal yang diberikan, baru disitulah kita terpilih di IPA dan IPS. Dan alhamdulillah saya berada di IPA. IPA ya? Iya, Kak. Yang ini memang dicapai di IPA. Iya, jenis-jenis itu siswa IPA. Rata-rata siswa itu maunya di IPA. Dan alhamdulillah Anda di situ ya. Iya, Kak. Nama Anda Nur Fadila, nama panggilan? Dilla. Dilla, oke Dilla. Nah, Anda ini kan ketua OSIS. Iya, Kak. Anda bisa sedikit bercerita tentang jabatan Anda sejak pertama Anda dilantik sampai hari ini? Baik, saya akan bercerita tentang jabatan saya pertama kali dilantik. Pertama kali saya dilantik, disitulah saya baru pertama kali menjadi seorang pemimpin. Karena di situ saya sebelumnya tidak pernah seperti itu, baru kali ini memang. Dan disitulah saya mulai grogi karena awalnya saya memang tidak pernah untuk sebelumnya seperti itu dan tidak berharap untuk begitu. Dan alhamdulillah sekarang saya ada di posisi yang di atas semua siswa-siswa. Oh gitu ya, luar biasa sekali Dilla. Menurut Anda apa yang istimewa menjadi dalam apa yang istimewa sebagai pemimpin? Menurut saya yang istimewa itu pasti ketika kita sudah menjabat ketua OSIS, pasti kedepannya kita berada di perguruan tinggi, dan semoga saya berkuliah di Universitas Makassar. Jurusan apa rencananya kalau kuliah? Kalau masalah itu mungkin masih privasi, belum bisa saya ungkapkan, Kak. Oh iya. Yeah. Nanti kalau kuliah kabari saya biar saya undang lagi ke sini. Nah, menjadi seorang pemimpin kan banyak orang yang mengidam-idamkan posisi strategis itu. Iya, Kak. Apalagi di masa sekolah di OSIS. Itu dulu waktu saya masih sekolah, saya masih ingat itu waktu saya masih SMA. Teman-teman saya itu kebetulan pada saat itu ketua OSIS saya juga perempuan. Iya, Kak. Itu teman-teman saya itu berlomba-lomba itu untuk mendapatkan nomor ketua OSIS. Karena ketua OSIS ketika perempuan di sekolah itu idaman sekali. Bagaimana Anda mengalami hal-hal seperti itu?
Kalau seperti itu, dulu memang tidak ada niat untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS. Tapi ini semua dari arahan pembina OSIS SMA Negeri 7 Sinjai mengajak saya untuk mencalonkan. Tetapi pertama kali itu saya menolak karena disitulah saya ragu bagaimana jika nantinya terpilih, mungkin saya dapat beban-beban yang kalau dimarahi pasti kita merasakan. Dan satu juga, menjadi ketua OSIS itu kan banyak fans. Iya Kak. Dila punya banyak fans. Kalau mungkin fans, ya lumayan lah Kak. Bangga dong banyak fans. Ya bangga Kak. Dari sekian banyak fans ada yang membuat takluk Dila tuh ya? Atau mereka tidak mempan? Tidak mempan juga. Oke Dila. Nah ini kan Anda menjabat selama COVID ya? Ya COVID. Iya. Jadi selama COVID tentunya aktivitas tidak begitu maksimal kan? Kegiatan tidak terlaksana dengan baik. Tidak terlaksana dengan baik. Memang apa sih kegiatan Anda di OSIS? Kegiatan yang sudah terlaksana di OSIS itu melaksanakan Jumat bersih, bergantian dengan senam, mengadakan rapat mingguan, melaksanakan baksos 2 kali sebulan, mengadakan razia. Razia apa itu? Razia kedisiplinan siswa. Contohnya? Contohnya memasukkan baju setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu bagi laki-laki. Perempuan? Kalau perempuan ya mungkin tidak pernah memang dikasih masuk kalau perempuan Kak. Dari Senin sampai Sabtu bajunya tidak pernah masuk. Iya. Ya, Kak. Nah, luar biasa sekali program-programnya. Dalam program-program peningkatan sumber daya manusia siswa dalam kreativitas ada mungkin programnya? Kalau semacam itu pelatihan. Kalau LDK sudah terlaksana Kak, dan alhamdulillah LDK itu terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Iya Kak. Nah di OSIS ini kan artinya teman-teman SMA itu kan biasanya dia semangatnya dalam menikmati euforia muda, kesenang-senangannya semasa remaja. Nah, bagaimana Anda keluar dari kesenang-senangan masa muda itu dan memilih aktif di organisasi? Kesenangan saya memilih aktif di organisasi, pertamanya memang saya tidak senang karena mungkin berat lah, tapi alhamdulillah dari sekian banyaknya siswa banyak yang mendukung dan banyak yang tidak. Mendukungnya itu dia bilang alhamdulillah kamu Dila terpilih, padahal kamu tidak ada niat untuk mencalonkan. Iya. Ya, tapi hidup kan begitu Dila. Hidup kadang kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita niatkan kan? Iya Kak. Iya. Nah, ini kan karena maksud saya begini Dila. Maksud saya kan di masa putih abu-abu itu kan kita tidak terlalu begitu bersemangat berorganisasi. Iya. Sementara Anda ini kan ketua, artinya Anda punya semangat yang dimana seharusnya Anda bersenang-senang. Iya Kak. Tapi Anda memilih berorganisasi, dan menurut saya bagaimana Anda bagaimana Anda menyebarkan semangat Anda yang seperti itu ke teman-teman Anda untuk bersama-sama membangun OSIS? Kalau menyebarkannya itu pasti saya belum terlalu dalam begitu Kak, karena kan belum tahu caranya. Tetapi Anda kan punya banyak anggota. Berapa anggotanya di OSIS? Anggota di OSIS itu kurang lebih dari 70-an. Waduh. Tapi di anggotanya tuh Kak kurang aktif. Misal disuruh begitu, disuruh di situ, tapi tidak ada yang mau mendengar. Padahal dulu waktu ingin jadi anggota, semangat semua mau jadi anggota, jadi makanya kita dukung. Jadi bilang ya masuk Mi, kalau mau memang mendengar kalau ada arahan dari kami. Tapi semenjak dia menjabat, lama kelamaan sudah malas semua Mi. Malahan banyak Mi anggota OSIS yang tidak kasih masuk baju, banyak Mi juga yang tidak mau mendengar dari Kak. Itu tantangan seorang ketua ya? Iya Kak. Tapi sabar saja menjalani Kak. Iya. Karena kan bukan kemauan kita, jadi jalani saja. Luar biasa. Tapi positive thinking saja Kak. Wih, luar biasa Dila.
Iya Dila, karena kan kami sendiri di kampus, Iya, Kak. teman-teman itu kan biasanya ketika dia ketua himpunan, itu paling pengurusnya 30-an. Ini Dila 70, dua kali lipat. Ya, tapi Iya. kita stres juga untuk hadapi semua itu yang 70, Kak. Iya, tentunya kan tanggung jawabnya kan begitu. Hidup ini kan begitu Dila. Iya. Kalau ada baik, pasti ada buruknya. Iya, Kak. Kalau ada kebanggaannya, pasti sedikit ada juga penderitaannya. Penderitaan. Iya. Kalau Pramudia pernah bilang, hidup ini seimbang. Barang siapa yang melihat kebahagiaannya saja, maka dia gila. Iya. Barang siapa yang melihat penderitaannya saja, maka dia sakit katanya. Begitu. Dan itu apa yang disampaikan Dila dan apa yang pernah dialami itu menurut saya wajar. Dan itulah tantangan seorang pemimpin Iya. seperti Dila. Apalagi baru pertama kali menjadi seorang pemimpin, jadi ya bismillah, semoga kedepannya sukses membanggakan kedua orang tua. Amin Dila, aku mendoakan dan mendukungmu Dila. Amin, Kak. Nah, ini kan awalnya kan tidak terlalu senang nih. Iya, Kak. Jadi OSIS berjalan sudah berapa bulan? Kurang lebih 5 bulan, Kak. Sudah kurang lebih 5 bulan. Nah, dari perjalanan kurang lebih 5 bulan itu, apakah Anda merasa ingin melanjutkan atau justru semakin bermimpi untuk jadi ketua lagi ke depannya nanti atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya dulu waktu sering dimarah karena kegiatan tidak terlaksana dengan baik, kebersihan di sekolah berkurang, mungkin banyak sampah yang berserakan. Disitulah saya mulai stres karena awalnya tuh Kak sering disuruh anggota untuk membersihkan semua lingkungan sekolah, Ya. tapi tidak ada yang mendengar. Malah senior kami bilang kenapa ada ketua tidak mau bekerja untuk saling, tapi saya sabar Kak, dan disitulah saya ingin pasrah. Iya. Pasrah di situ Kak, karena Orang sabar disayang oleh orang Burhan SJ. ya banyak teman yang berkata jalani ini saja Dila, sabar saja, karena orang sabar pasti disayang Iya. Tuhan. Dan orang sabar disayang aku. Oke Dila. Nah, selanjutnya Dila, saya ingin bertanya ini. Selama COVID, bagaimana menurut Anda metode pembelajaran atau bagaimana sih dampak COVID terhadap produktivitas aktivitas pendidikan di sekolah Anda atau di sekolah pada umumnya menurut Anda? Untuk sementara ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini kan kebanyakan belajar daring kemarin. Iya Kak. Efektif tidak menurutmu? Ya, kurang efektif Kak. Kurang efektif ya? Iya Kak. Dan menurutmu karena ketika kurang efektif seperti itu, menurutmu apa saja kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya akibat ketidakefektifannya proses pendidikan karena COVID? Ya, mungkin kalau misal ada siswa kalau di rumah memang rajin belajar, akhirnya dia mendapat peringkat. Tapi pas sekolah luring sudah berkurang nilainya. Jadi makanya banyak yang senang jika sekolah daring karena nilainya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi Iya, ya. tapi ada juga yang tidak karena malas. Malas, Pasti ya? di rumah tidur terus, Kak. Tapi kalau Dila di sini pilih belajar online atau offline? Offline, Kak. Kenapa? Kalau offline pasti guru-guru sudah tahu bilang oh ini benar-benar memang belajar. Kalau di rumah kan sempat dituliskan beberapa menit langsung kumpul. Jadi guru-guru menilai baik dan akhirnya nilai rapornya juga baik. Begitu. Iya Kak. Anda peringkat berapa Dila? Peringkat 3 Kak. Peringkat 3. Iya Kak. Sekarang kelas 11 ya? Iya Kak. Kelas 11 itu berarti kelas 2 SMA. Iya Kak. Ya? Kelas SMA. Waktu kelas 1 peringkat berapa? Waktu kelas 1 pertama peringkat 3. Semester 2-nya peringkat 4. Di situ langsung saya, kenapa bisa menurun nilaiku padahal fokus sejak belajar. Hanya karena tidak sering online. Iya Kak. Semenjak online di situ. Pas kelas 11 sudah offline. Pas pengumuman alhamdulillah saya peringkat 3 lagi. Peringkat 3 lagi. Dan harapanku bilang ndak mungkin mak dapat lagi peringkat. Apalagi malas mak, ndak terlalu baik ulanganku, tapi alhamdulillah masih masuk peringkat 3 Kak. Nanti di kelas 3 Anda tidak bermimpi peringkat 1?
Ya kalau masalah itu tidak Kak, karena pasti karena menurut saya masih ada yang lebihan dari saya Kak. Lebih apa itu? Lebih pintar. Anda tidak ingin melampaui kepintarannya? Ya, ingin Kak, tapi Ya. kan menurut Keinginan itu kan harus ditopang dengan usaha. Iya Kak. Iya. Walaupun kita Tanamkan berusaha. keinginanmu dan realisasikan dalam bentuk usaha. Kira-kira kan gitu. Iya, Supaya nanti ketua OSIS yang juga peringkat 1 kan luar biasa. Amin Kak. Tapi memang ini COVID yang betul-betul memang berpengaruh terhadap dunia pendidikan ya, yang Iya, membuat Kak. pembelajaran tidak maksimal. Iya Kak. Nah, apakah dalam sesaat pembelajaran online daring, apakah hanya jaringan yang bermasalah, yang kurang maksimal, atau memang cara guru yang tidak terlalu maksimal? Bagaimana menurut Anda? Cara guru juga, sebagian guru ada yang aktif dalam proses pembelajaran daring, Iya. ada juga yang tidak. Biasa ada ya guru yang suruh absen saja. Nah, di situ laki-lakinya mungkin senang jika begitu. Kenapa laki-lakinya? Perempuan sebagian Memang perempuan. beda ya laki-laki Iya, dengan perempuan beda, dalam Kak. proses pembelajaran. Iya Kak. Coba bisa ceritakan coba. Biasanya tuh jika ada laki-laki mendengar bilang ada jam kos, berteriak di dalam kelas Kak. Kita perempuan ada yang pasrah, ada yang senang juga Kak. Kita juga merasa senang tapi tidak karena tapi tidak terlalu tuh Kak, bilang lambat lagi materi karena jam kos gitu kan. Tapi Dila tidak bermimpi jadi guru, bercita-cita. Waktu SD memang dulu bercita-cita jadi guru Kak. Setelah SMP? Setelah SMP masih jadi guru. Setelah SMA? SMA mungkin hilang tuh jadi guru. Dan setelah SMA apa cita-citanya Dila? Jadi Setelah pramugari. Iya, pengen sih Kak, tapi tidak ditahu nanti Kak. Jadi poluan. Poluan tidak Kak. Kenapa? Karena kalau jadi poluan kan pasti postur tubuh harus bagus. Bagus, ini sudah bagus Dila ini. Tapi jika ada misal gigi Kak, tidak bisa kalau misal gigi rusak. Oh begitu? Iya Kak. Tapi apa cita-citanya selain itu? Ingin menjadi lapas Kak. Pegawai lapas ya? Iya Kak. Penjaga tahanan? Iya Kak. Nggak takut? Awalnya sih takut Kak, tapi saya bersama wakil saya ingin mencoba. Iya. Iya Kak. Jika sukses ya alhamdulillah, banggakan kedua orang tua. Iya. Jika tidak, kami akan melanjutkan kuliah. Nanti kuliah ambil jurusan hukum? Iya. Atau dokter? Mungkin kalau kedokteran tidak bisa Kedokteran? Kak. Iya Kak. Ya luar biasa. Ya nantilah, apalagi kalau Dila sudah sukses nanti kan bisa saya undang lagi ke sini. Iya. Ya, jadi misal nanti dikasih tema baru 15 tahun Dila sudah sukses. Amin Kak. Kan gitu. Iya. Orang-orang besar itu Dila lahir dari masa lalu yang rumit, tetapi dari situ dia bermimpi untuk besar, akhirnya jadi betul-betul jadi orang besar. Iya Kak. Nah, apa namanya? Umur Dila sekarang berapa? 16 tahun Kak. 16 tahun. Iya Kak. Kita beda tipis. Kalau kita berapa tahun Kak? Berapa ya? 19-an lah kurang lebih. Iya. Nah, yang lebih 19 tahun lah. Iya. Beda 1-2 tahun kita Dila. Iya Kak. Berarti kita masih muda Kak. Ya, saya ini kan hanya boros di wajah. Iya Kak. Hemat di usia. Iya Kak. Nah, tapi Dila tidak ini juga masih saya tanyakan Dila. Kalau di di organisasi itu kan, seperti di teman-teman di mahasiswa, itu kan saya selalu tanyakan tentang bagaimana dia mampu mempertahankan organisasinya, di lain sisi dia tetap menjalin hubungan romantismenya dalam dunia asmara. Bagaimana Anda sebagai ketua OSIS melihat organisasi dengan asmara ini bekerja? Ya jujur Kak, di dalam organisasi saya menjalankan hubungan asmara. Ya, dengan anggota OSIS saya sendiri. Tapi bagaimana itu tetap berlangsung tanpa menjaga aktivitas organisasi? Itu yang harus saya tanyakan.
Maksudnya bagaimana, ulang dulu Kak? Orang kan biasanya kalau pacaran biasa tidak fokus berorganisasi. Bagaimana Anda tetap pacaran, tetapi kerja-kerja organisasi tetap berjalan? Ya karena ada bagi waktu Kak. Oh, ada bagi waktu. Kalau di rumah ya jalankan saja yang, kalau di sekolah beda juga Kak. Ya kalau di rumah misalnya seperti apa? Misalkan kalau di rumah mungkin tidak terlalu fokus dalam belajar Kak. Pasti jadi main HP terus. Main HP, teleponan. Iya teleponan Ya. Kak. Nanti Tapi di sekolah, kan bagi waktu Kak. Kalau di sekolah saya tahu juga Kak kondisi Iya. kalau di sekolah tidak boleh. tidak boleh menampakkan Iya, ya. Kak. Itu namanya profesional. Iya, Kak. Ya, Dila keren. Privasi Kak. Tapi selama ini tidak pernah terganggu kegiatan organisasi hanya karena Anda dekat dengan anggota. Ya kalau itu alhamdulillah tidak jika. Ya. Iya Kak. Iya, padahal tadi di awal saya tanya katanya tidak takluk dengan banyaknya fans. Oke Dila. Nah, apa namanya? Ini OSIS ini kan sebagai ketua OSIS Anda di situ periodenya berapa tahun itu? 1 tahun Kak. 1 tahun. Iya Kak. Orang di OSIS sampai berapa periode baru sudah tidak bisa mencalonkan? Setelah kalau di kelas 12 sudah tidak bisa Kak. Jadi. Oh berarti hanya 1 tahun hanya ya? 1 tahun, 1 periode. Dan mungkin Dila sudah lumayan ya Iya, kalau Kak. sudah menjabat 1 tahun. Iya Kak. Waktu di kelas 10 saya memang jadi anggota OSIS, tapi kurang aktif juga Kak karena di situ COVID. Jadi kita tidak tahu tentang OSIS. Makanya saya pasrah jadi ketua karena memang sebelumnya belum tahu tentang apa-apa. Sekarang sudah tahu. Iya sebagian. Menurut Anda OSIS itu apa sih? Menurut saya OSIS itu organisasi paling pertama di sekolah. Kita harus memimpin dengan baik siswa-siswa lainnya Ya. agar kedisiplinannya terjaga, dan kita juga harus menjalankan amanah dengan baik dari guru. Begitu luar biasa ya. Nah, terakhir karena sudah lumayan ini kurang lebih 30 menit kita Iya, Kak. kesepakatan kan gitu ya. Nah, terakhir apa harapan Dila ke depannya? Harapan saya ke depannya ingin sukses di kemudian hari dan membanggakan kedua orang tua. Semoga dia bisa melihat anaknya sukses, dan harapan saya itu pengen sekali menjadi seorang yang sukses walaupun terlahir dari keluarga yang sederhana. Tapi tunggu dulu Dila. Semua orang kan ingin sukses. Iya Kak. Tetapi tidak semua orang tahu sukses itu apa. Menurut Anda sukses itu apa sih? Sukses itu yang saya tahu itu sukses pasti banyak uang. Itu kaya men. Itu kaya Dila. Itu kaya. Oh Anda ingin kaya? Iya Kak. Oh. Pasti semua orang pengen kaya Kak. Oke, ingin kaya untuk membahagiakan orang tua. Ada lagi? Ada yang mungkin harapannya ke teman-teman OSIS, atau ada mungkin yang ingin disampaikan kepada kekasihnya yang sedang menonton? Ya, semoga juga jika suatu saat nanti orang yang melihat saya sukses, dan pasti saya akan tidak pernah lupa dengan semua kejadian-kejadian. Pasti saya akan selalu ingat jika ada teman saya yang selalu membantu, dan ketika saya sukses di kemudian hari, pasti saya akan selalu memberikan dia motivasi. Semoga dia juga bisa sukses Seperti Anda. seperti saya. Amin. Amin. Iya Kak. Nah, saya pikir cukup luar biasa Dila. Kita telah diskusi meskipun meskipun singkat. Iya Kak. Tetapi saya pikir ini adalah pendiskusian yang sangat luar biasa dengan anak mudi baru umur berapa? 16 tahun. 16 tahun sudah mampu bercita-cita ingin sukses dan membanggakan orang tua, serta Iya, sudah mampu jadi ketua OSIS. Iya Kak. Di sekolahnya itu suatu prestasi yang luar biasa. Nah, saya pikir untuk kali ini cukup. Nanti kita akan berdiskusi lagi ke depannya Dila. Ini adalah langkah awal kita, Iya Kak. kau sebagai kaum muda, untuk terus berkarya. Terakhir, saya ucapkan untuk tetap semangat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Sekian, terima kasih.
Selamat malam. Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, so you know I go get what you're looking.